sahabat ceria semuanya, jumpa lagi dengan Kak Berna di acara Dunia Ceria. Nah, sehat-sehat semua kan tentunya ya, syukurlah. Hari ini kita akan bercerita tentang tanaman. Ini adalah salah satu jenis tanaman pangan. Tanaman ini buahnya berwarna kuning dan rasanya manis. Ada yang bisa tebak? Sahabat ceria pasti penasaran ya? Yuk kita langsung lihat ya ceritanya. Ini dia cerita kita hari ini. Judulnya Bonggi dan Jagung. Cerita ini ditulis oleh Ngwenti Nohbi dan diilustrasikan oleh Nohbi Ngwenti. Dan diterjemahkan oleh Anna Farida dan Benny Ramdan. Cerita ini dapat dilihat di literacloud.org, Pelantar Daring Room to Read. Baiklah, kalau begitu kita langsung baca ya ceritanya. Namaku Bonggi. Nah, aku mau menanam jagung nih pada awal musim tanam. Aku harus buru-buru karena biji yang ditanam oleh ayah ibu sudah lebih dulu ditanam tuh. Sudah mulai tumbuh bibitnya. Baru saja aku mau menanam benih, kawanan burung berdatangan. Mereka mau memakan benihnya. Aku dan kucingku harus segera mengusir mereka. Shh, shh, shh. Jangan dimakan, ini kan benih jagungnya mau ditanam. Nah, setelah mereka pergi, benihku sekarang aman deh. Dan sudah kutanam. Beberapa hari kemudian, satu benih tumbuh. Karena warnanya hijau, jadi kuberi dia nama si hijau. Nah, aku bacakan buku setiap hari supaya si hijau ini dapat tumbuh dengan baik. Karena siapa tahu si hijau juga suka ya kalau diceritakan. Nah, lihat deh. Pada saat si hijau haus, aku harus memberinya air. Jadi, aku siram si hijau dengan rajin. Karena aku tidak mau dia sampai kehausan. Kan haus itu tidak enak ya. Jadi aku mau si hijau tumbuh segar. Aku dan kucing-kucingku suka bermain petak umpet loh dengan si hijau. Tuh lihat, aku menutup mataku karena aku sedang jaga. Sementara kucing-kucingku mereka bersembunyi dan aku harus menemukannya. Oh iya, selain kuberi minum, si hijau juga kuberi makan. Nah, lihat, aku membawa sesuatu dalam keranjang merahku. Aku membawa makanan untuk si hijau. Oh, nama makanannya tahu tidak? Betul, nama makanannya adalah pupuk. Pupuk kuberikan secukupnya supaya si hijau tumbuh dengan subur. Nah, tuh lihat, si hijau tumbuh tinggi, dan terus tinggi, tumbuh tinggi setiap hari. Lihat, sama aku saja sudah tinggian si hijau ya. Dia jauh lebih tinggi daripada aku. Nah, suatu hari, kulihat lebah sedang berbicara dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan kudengar mereka bilang begini, wah, sebentar lagi jagung-jagung ini akan berbuah. Asik sekali ya kalau jagung-jagungnya sudah berbuah, termasuk si hijau. Segera saja kemudian aku berlari untuk menemui si hijau. Tanaman ayah dan ibuku yang lain terlihat bahagia karena sebentar lagi mereka akan bisa dipanen. Tapi mengapa si hijau sedih sekali ya? Si hijau tumbuh tinggi, ku berlari menemuinya. Tanaman lain terlihat bahagia. Mengapa si hijau bersedih? Si hijau tumbuh tinggi, ku berlari menemuinya. Tanaman lain terlihat bahagia. Mengapa si hijau bersedih? Ya, si hijau kenapa ya dia ya? Mengapa dia sedih ya? Nah, kalau si hijau sedih, Bonggi juga pasti sedih.
kita cari tahu ya di halaman selanjutnya ya. Siapa tahu kita jadi tahu nih, kenapa si hijau sedih. Segera saja Bonggi mencari tahu dengan bertanya kepada teman-temannya si hijau. Pertama-tama aku bertanya kepada Siput. Tapi Siput juga tidak tahu. Kalau begitu cari yang lain ya. Wah, coba. Aku mau bertanya kepada Ulat. Hai Ulat, kamu tahu tidak kenapa si hijau sedih? Wah, si Ulat juga tidak tahu. Tanya siapa lagi ya? Oke. Sepertinya ada yang tahu nih. Wah, benar. Hanya Katak yang menjawab. Tapi katanya dia, wak. Dan setelah itu, dia melompat ke kolam. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya ya, sahabat ceria? Oh, aku tahu. Kolam kan berisi dengan air. Jangan-jangan si hijau. Iya benar, jangan-jangan si hijau kebanyakan air. Karena tanaman jagung tidak bisa diberi terlalu banyak air. Wah, kalau begitu, aku akan segera menggali parit di sekitar si hijau. Kenapa? Supaya airnya bisa mengalir. Tuh, lihat. Airnya sudah mengalir, jadinya si hijau tidak lagi kebanyakan air. Nah, si hijau sekarang sudah tumbuh dengan sehat. Tapi karena dia sudah semakin tinggi dan dia ada di antara tanaman jagung yang lain, kadang aku jadi sulit menemukan di mana ya si hijau. Soalnya makin lama makin mirip dengan tanaman jagung yang lain. Aku punya ide. Untuk membedakannya dengan tanaman jagung yang lain, akan aku ikatkan pita merahku. Aku ikatkan ke rambut jagungnya. Lihat, si hijau sekarang pakai pita warna merah. Nah, lihat, sekarang si hijau terlihat dengan jelas di antara dedaunan hijau yang lain. Betul, karena dia memakai pita warna merah. Dan hari demi hari berlalu. Siang, malam, hujan, panas terus berlalu. Tak terasa sudah 2 minggu. Dan sekarang si hijau pasti tambah tinggi. Nah, lihat, akhirnya musim panen sudah tiba. Dan orang-orang segera mengumpulkan jagungnya. Kira-kira aku dapat jagung tidak ya? Benar saja. Si hijau memberiku hadiah. Jagung. Yeay. Lihat, ini hasil panen kebun jagungku. Hasil panen jagungnya begitu melimpah dan sampai menggunung ya. Lihat, aku harus merangkak naik ke atasnya. Dan aku menaruh jagung dari si hijau di atas puncaknya. Dan akhirnya Bonggi berbahagia karena tanaman hijaunya, si hijau sudah menghasilkan jagung yang juga dia beri nama si hijau. Musim panen pun tiba, si hijau memberiku hadiah. Hasil panen jagung kami menggunung, ku letakkan si hijau di puncaknya. Musim panen pun tiba, si hijau memberiku hadiah. Hasil panen jagung kami menggunung, ku letakkan si hijau di puncaknya. Yeay! Akhirnya si hijau memberikan sebuah jagung untuk Bonggi. Bonggi senang sekali karena waktu panen dia mendapatkan hadiah dari si hijau. Oh iya sahabat ceria, untuk tanaman-tanaman tertentu kita harus mengetahui kadar airnya. Jangan sampai terlalu basah ya.
Karena kalau terlalu basah, beberapa jenis tanaman justru akan menjadi layu dan juga bisa menjadi busuk. Wah, sayang kan kalau sudah seperti itu. Eits, tidak terasa ya, sudah 15 menit nih Kak Berna menemani sahabat ceria dalam dunia ceria. Jangan khawatir ya, supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Follow Instagramnya Dunia Ceria, @duniaceria_DAITV. Lalu kalau sudah ketinggalan episode yang sudah lewat bagaimana? Jangan khawatir, buka saja YouTube-nya Dunia Ceria DAITV, lalu silahkan tonton di situ. Dan juga boleh like, comment, and subscribe. Dan terakhir, Kak Berna selalu mau mengingatkan supaya kita semua membaca buku minimal 15 menit sehari. Supaya pengetahuan dan imajinasi kita terus bertambah. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Si hijau tumbuh tinggi, ku berlari menemuinya. Tanaman lain terlihat bahagia. Mengapa si hijau bersedih? Si hijau tumbuh tinggi, ku berlari menemuinya. Tanaman lain terlihat bahagia. Mengapa si hijau bersedih?